Persyaratan ukuran kandang itu pertama, setiap petak itu ukuran lebar sekurang-kurangnya 2,5 meter sekurang-kurangnya. Panjang, kalau sapi jenis crossing metal turun mesin itu panjangnya paling tidak 3 meter. Setiap petak itu bisa untuk 2 sapi. Kemudian kemiringan agar air kencing sapi bisa lari, tidak ngemplung di dalam kandang, itu kemiringan antara depan dan belakang berjarak antara 5 sampai 7,5 cm. Kalau dipelur harus kasar, jangan diaci agar sapi tidak sering kepleset. Ketinggian itu paling tidak 3 meter dan 3,5 atau 4 meter agar ventilasi udara bisa cukup. Kemudian sinar matahari juga harus cukup baik di saat pagi maupun sore agar kesehatan sapi bisa lebih terjamin. Kokoh kandangnya ya, artinya tiang-tiangnya itu kalau bisa dengan cor karena sapi ini sangat kuat. Kalau nanti berot saja, kalau hanya berugu, kandang ini bisa dibawa lari. Sekali lagi tidak bagus tapi kokoh dan sehat. Hal lain yang paling penting dalam usaha sapi potong ini adalah bagaimana memelihara dan memberi makan sapi potong tersebut. Pakan berguna untuk memelihara kesehatan sapi dan mempercepat laju pertumbuhan besar serta berat badan. Oleh karena itu, pakan harus mengandung unsur air, protein, lemak, dan abu. Memperkaya pakan sapi dengan vitamin, mineral, dan urea sangatlah penting. Selain bahan pakan pokok berupa hijauan dan penguat. Komposisi makan atau makanan sapi itu terdiri dari 2 bahan utama. Pertama hijauan, baik hijauan segar maupun hijauan yang dikeringkan. Hijauan segar seperti rumput gajah, daun-daunan seperti daun pisang, daun kleresidin. Kemudian hijauan yang difermentasi atau diawetkan, jerami. Jerami ini bisa diawetkan, itu terdiri juga hijauan. Yang kedua perlu ada makanan penguat, baik konsentrat maupun bekatul atau katul. Tetapi katul itu banyak problemnya, harga katul jauh lebih mahal daripada konsentrat. Katul sekarang 1 kilo 1.000. Kemudian konsentrat ini 1 kilo hanya sekitar Rp700. Komposisinya, kalau jerami yang sudah difermentasi ini, sehari sapi satu ini yang dimasak ini cukup sekitar 10 kilo. 10 kilo dibagi 2, pagi sekitar jam 7.8 5 kilo, sore sekitar jam 4 jam 5 kilo. Kemudian makanan penguatnya atau konsentrat tadi, yang sapi dewasa jantan ini rata-rata saya beri 3 kilo sehari. Pagi 1,5 kilo, sore 1,5 kilo. Kalau sapi gunting tua itu sehari sekitar 4 kilo. Itu kondisi begitu sudah keadaan fisik sapi seperti ini. Jangka panjang pemeliharaan. Yang penting ada makanan penguat berupa konsentrat, ketela dan sebagainya. Tapi ada hijauan segar dan hijauan yang diawetkan. Hanya 2 itu. Jerami yang begitu banyak tersedia di masyarakat sebagai bahan pakan ternak sapi, mutunya tergolong kurang baik. Tetapi dengan pengolahan, maka mutu pakan jerami bisa ditingkatkan kandungan zat-zatnya serta mudah dicerna sapi. Maka dengan fermentasi jerami, pakan ternak akan semakin mudah disediakan. Nah, bagaimana membuat fermentasi jerami tersebut? Cara membuat fermentasi jerami, pertama menyediakan tempat untuk fermentasi yang terlindung dari air hujan dan panas matahari. Artinya tidak kena hujan, tidak kena panas. Kalau bisa petaknya dibuat lebar 3 meter sehingga nanti membuat blok-bloknya mudah. Bahannya untuk jerami 1 kental itu ureanya kurang lebih setengah kilo atau paling banyak 6 on. Kalau terlalu banyak urea bahayanya lembunya menceret, tapi mati tidak. Kemudian untuk 1 kuintal jerami starternya beserta bio itu kurang lebih juga setengah kilo. Cara membuatnya, jerami ditebar dalam petak kurang lebih 3 meter kali 3 meter, satu sapnya setinggi kurang lebih 20 cm. Setelah itu jerami ditata, ditaburi urea. Kalau jeraminya basah, kalau jeraminya sudah kering, ureanya dicampur dengan air. 1 kuintal jerami airnya kurang lebih 40 liter.
Kalau keadaan jerami lebih basah, airnya dikurangi lagi. Setelah disiram dengan urea atau urea, kemudian Stardio kurang lebih setengah kilo tadi ditaburkan. Setelah itu sap pertama, dibuat lagi sap yang kedua. Jeraminya sama, urea sama, Stardio sama, sampai setinggi paling tidak 2 meter. Itu setelah 3 minggu sudah siap dikonsumsi. Nanti pada hari kedua ketiga itu, kalau pagi tumpuan jerami fermentasi seperti gunung berapi, gemutuk, berarti itu ada proses fermentasi. Bahkan panahnya itu kalau sore diberi telur, paginya diambil telurnya sudah matang. Setelah 3 minggu siap dikonsumsi. Itu tidak ada kedaluarsanya. Artinya kalau sudah 6 bulan jeraminya sudah tidak, selama tidak kena hujan langsung. Kelebihannya jerami fermentasi, 3 kilo jerami mentah belum fermentasi itu mutunya lebih baik 1 kilo jerami fermentasi. Jadi mutu gizinya jerami 1 kilo fermentasi lebih baik daripada 3 kilo jerami mentah. Menghemat bahan hijauan dan juga limbah jerami bekas itu nggak ada karena semua habis termakan.